tanggal 18 Maret tahun 1915, bertempat di Selat Dardanella. Ini adalah sebuah perang yang menjadi penentu antara pasukan Khilafah Utsmaniyah melawan pasukan Eropa. Ini bukanlah perang yang berlangsung dalam waktu singkat, bukan pula perang dingin. Perang ini menjadi awal bagi berakhirnya kekuasaan Khilafah Utsmaniyah di sebagian dari wilayah Anatolia dan Balkan, dan merupakan penentu bagi langgengnya kekuasaan Islam di Konstantinopel atau Istanbul. Inilah Perang Çanakkale. Sebelum kita masuk ke peristiwa Çanakkale, mari kita mundur sejenak beberapa tahun ke belakang sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Saat itu setiap negara Eropa mengembangkan kekuatan militer mereka secara masif, seolah-olah mereka sedang bersiap-siap menghadapi sebuah perang besar. Hingga di tahun 1914 pecahlah perang besar, salah satu perang terbesar dalam sejarah, yang disebut dengan Perang Dunia Pertama. Saat itu dunia terbelah menjadi dua kubu. Yang pertama ialah negara-negara sekutu yang terdiri dari Amerika, Perancis, Inggris, Rusia, Italia, dan sebagian besar negara-negara Eropa dan negara-negara sahabat mereka. Lawan mereka ialah negara-negara poros tengah yang terdiri dari Kerajaan Jerman, Kerajaan Austria, Bulgaria, dan bergabung pula dengan poros tengah ini Daulah Utsmaniyah. Saat itu Jerman melakukan serangan yang sangat luas terhadap wilayah Rusia. Jerman menyerang markas Rusia dan menghancurkan perbekalan logistik dan amunisi Rusia. Saat itu Rusia sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris. Maka datanglah pasukan bantuan dari Inggris, Prancis, Australia, dan New Zealand. 4 pasukan bantuan ini bergerak melalui Laut Tengah dan berusaha masuk ke wilayah Daulah Utsmaniyah melalui Selat Dardanella. Saat itulah orang-orang Eropa melihat adanya peluang untuk menguasai kembali tanah warisan Kekaisaran Bizantium, yaitu Konstantinopel. Maka para pasukan Eropa pun bersiap-siap untuk menghadapi perang melawan Daulah Utsmaniyah. Orang-orang Eropa saat itu ingin merebut kembali Konstantinopel yang telah dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah di masa Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Masehi. Saat itu pasukan sekutu merasa bahwa mereka tidak mungkin ditaklukkan. Mereka merasa bahwa kekuatan militer mereka tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, dan mereka merasa bahwa mereka pasti menang dan bahwa Istanbul akan segera dikuasai oleh pasukan sekutu. Bahkan orang-orang negara sekutu telah menjual tiket untuk mengunjungi Istanbul bahkan sebelum perang dimulai. Dan pasukan sekutu pun sudah mengirimkan surat kepada saudara-saudara mereka bahwa pada tanggal 20 Maret mereka akan merayakan kemenangan pasukan sekutu tepat di dalam kota Istanbul. Daulah Utsmaniyah kala itu telah berubah dari yang sebelumnya merupakan negara monarki absolut menjadi negara monarki konstitusional. Sultan Abdul Hamid II telah diturunkan dan digantikan oleh Sultan Muhammad V. Sultan Muhammad V menyadari bahwa Perang Çanakkale akan menjadi perang penentu antara hidup dan mati. Dan jika Turki Utsmani kalah dalam perang di Selat Dardanella tersebut, Daulah Utsmaniyah akan kehilangan kedaulatannya dan bahkan kehilangan Istanbul, yang merupakan simbol kemenangan umat Islam terhadap Kekaisaran Bizantium. Dan bukti kebenaran kabar gembira Nabi Muhammad SAW, la tuftahannal Konstantiniyah. Sungguh akan dibuka kota Konstantinopel. Maka persiapan perang pun dilakukan oleh seluruh pasukan. Pasukan-pasukan sukarelawan pun berdatangan ke Istanbul dari berbagai provinsi Daulah Utsmaniyah. Datang pula pasukan sukarelawan dari Aleppo, Syria, yang bergabung dalam batalion 24 dan 26. Datang pula pasukan dari Irak, Yordania, dan kota-kota lainnya untuk melindungi ibu kota khilafah. Dibuat pula pertahanan di sepanjang garis pantai selat. Pada jam 6 pagi perang pun dimulai. 4 armada maju dan mencoba menembus Selat Dardanella. Angkatan Laut Sekutu dipimpin oleh 3 buah kapal laut besar. Kapal yang sangat keras, kapal yang tidak tertahankan, dan kapal samudra atau ocean, yang merupakan kapal paling besar dan memiliki meriam paling besar pula. Seluruh kapal laut tempur tentara sekutu mengarahkan meriam mereka ke arah benteng Daulah Utsmaniyah dan pasukan pertahanan Daulah Utsmaniyah. Bom demi bom dan meriam demi meriam dilontarkan ke arah benteng dan ke arah pasukan Daulah Utsmaniyah.
Seluruh armada laut pasukan sekutu pun menggempur benteng Daulah Utsmaniyah dan juga pasukan Daulah Utsmaniyah. Serangan-serangan ini mengakibatkan tekanan yang sangat dahsyat bagi pasukan Daulah Utsmaniyah. Korban berjatuhan dari Daulah Utsmaniyah. Bom dan tembakan terlontar ke pemukiman tentara dan pos-pos pertahanan pasukan Daulah Utsmaniyah. Jenazah para pasukan pun bertebaran di tanah di berbagai tempat di pos-pos pertahanan Daulah Utsmaniyah. Pasukan sekutu dengan persenjataan lengkapnya sekilas nampaknya begitu kuat dan perkasa, sehingga tidak mampu dihentikan oleh Daulah Utsmaniyah. Saat pasukan Daulah Utsmaniyah sedang dalam tekanan yang sangat berat, di tengah kepulan asap dan dentuman-dentuman tembakan rudal dan meriam, salah seorang tentara Daulah Utsmaniyah bernama Said Syabuk mengamati situasi yang ada dan melihat dengan kegalauan pergerakan kapal-kapal tentara sekutu yang semakin mendekati dan hendak melintasi Selat Dardanella. Tembakan demi tembakan, dentuman demi dentuman berjatuhan di sekeliling pasukan Daulah Utsmaniyah. Saat itu alat pengangkat peluru meriam Daulah Utsmaniyah hancur terkena serangan dari pasukan sekutu. Daulah Utsmaniyah saat itu tidak bisa membalas tembakan pasukan sekutu karena salah satu dari alat pengangkat peluru meriam mereka rusak terkena serangan pasukan sekutu. Maka Said Syabuk memandang peluru tersebut dan dia pun mulai berpikir untuk mengangkatnya dengan kedua tangannya. Sesuatu yang tidak masuk akal karena peluru tersebut beratnya luar biasa. Satu peluru beratnya setara dengan 250 kg atau 1/4 ton. Karena itu, setiap peluru diangkat dengan alat bantu agar para prajurit tidak kesulitan saat memindahkan peluru amunisi tersebut ke meriam atau mesin-mesin senjata pelontar. Saat itu Said memutuskan untuk mengangkat peluru itu sendiri dengan tangannya. Maka sebuah proses yang berat dan mustahil pun akhirnya dimulai. Dengan penuh perjuangan, Said Syabuk mengangkat peluru itu dengan seluruh tenaganya. Satu langkahnya setara dengan gerakan seluruh pasukan. Dia berjalan perlahan dengan sisa-sisa kekuatannya yang masih tersisa. Setapak demi setapak dia jalani. Hingga akhirnya sampailah Said di lokasi meriam dan peluru itu pun dimasukkan ke dalam meriam. Meriam itu pun diarahkan ke arah kapal tentara sekutu. Maka peluru itu pun terbang meluncur ke arah kapal tentara sekutu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan bukanlah engkau yang melemparkan, tetapi Allah yang melemparkan. Bukanlah kamu yang melemparkan, tetapi Allah yang melemparkan. Tembakan itu mengenai kapal tentara sekutu yang paling besar, sehingga membuat arah pergerakannya menjadi miring ke samping. Dan tanpa diduga, kapal Osean tersebut menabrak ranjau laut yang sudah dipersiapkan pasukan Daulah Utsmaniyah. Maka seketika meledaklah kapal Osean tersebut dan hancur berkeping-keping dan tenggelam di dalam lautan. Maka pasukan Daulah Utsmaniyah pun bergembira melihat kejadian tersebut. Bersamaan dengan itu, meriam-meriam Daulah Utsmaniyah yang berada di lokasi-lokasi lain yang masih memiliki alat pemindah peluru pun melontarkan peluru-peluru meriam mereka. Dan tembakan-tembakan meriam pun menghujani kapal pasukan sekutu, diiringi dengan gema takbir pasukan Daulah Utsmaniyah. Satu demi satu, kapal-kapal perang pasukan sekutu pun hancur dihujani tembakan meriam oleh pasukan Daulah Utsmaniyah. Maka usaha penyerangan pasukan sekutu melalui laut pun gagal. Selanjutnya pasukan sekutu melihat bahwa tidak mungkin lagi melanjutkan pertempuran di lautan. Maka mereka pun mulai merubah strategi mereka dengan mempersiapkan penyerangan melalui darat, dengan mendaratkan pasukan sekutu di pesisir Selat Dardanella. Maka dimulailah pertempuran di daratan. Umat Islam dan pasukan Daulah Utsmaniyah menggantungkan nasib mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan tetap melakukan usaha terbaik dalam mempertahankan setiap wilayah yang sudah dikuasai umat Islam. Perang ini sekali lagi adalah perang penentuan. Kekalahan dalam perang ini berarti kehilangan Istanbul, simbol Islam ibu kota Daulah Utsmaniyah, dan dapat menyebabkan kehancuran Islam di tanah Turki. Maka di kota Gallipoli, Jenderal Daulah Utsmaniyah berpidato di hadapan prajuritnya. Tanah yang kita perjuangkan ini, tempat kita berdiri ini, bukan hanya tanah Gallipoli saja. Ini adalah Istanbul. Ini adalah Bosnia. Ini adalah Mekah. Ini adalah Madinah. Kita adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini kita adalah Hamzah. Tentara Daulah Utsmaniyah bertahan di sebuah tempat yang tinggi dan strategis. Saat 2 batalion pasukan Inggris datang, pasukan Daulah Utsmaniyah pun muncul keluar menghadapi pasukan sekutu. Maka terjadilah perang besar dan kontak senjata yang sengit antara kedua pasukan.
2 batalion tentara sekutu dapat dilumpuhkan seluruhnya. Setelah itu, seluruh pasukan Daulah Utsmaniyah yang berjumlah ratusan ribu prajurit muncul dan berhadapan dengan ratusan ribu pasukan sekutu. Kedua pasukan bertemu dalam sebuah pertempuran legendaris. Sebuah pertempuran yang merubah kekalahan Daulah Utsmaniyah menjadi sebuah kemenangan bagi Daulah Utsmaniyah dan kekalahan besar bagi pasukan Inggris dan sekutu. Wafat dalam pertempuran tersebut 250.000 syahid dari pihak pasukan muslim dan jatuh korban dari pihak tentara sekutu sebanyak 300.000 prajurit. Di akhir pertempuran, komandan pasukan meriam Daulah Utsmaniyah datang mendekati Said dan bertanya, "Bagaimana kau mampu menggotong peluru meriam seberat itu seorang diri, padahal beratnya sekitar 1/4 ton?" Said mengatakan sambil mengangkat telunjuk ke langit, "Allah, yang mengangkat 1/4 ton peluru meriam itu sejatinya bukan Said seorang diri. Itu adalah perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini adalah perwujudan dari perkataan Ibnu Qayyim, jika seseorang di antara kalian ingin menghancurkan sebuah gunung dan dia yakin kepada Allah, niscaya sungguh dia akan menghancurkannya. Anehnya, ketika pemimpin pasukan meminta Said untuk mengangkat peluru itu sekali lagi untuk mengambil gambar dan mengabadikan perjuangan tersebut, Said tidak mampu melakukannya lagi. Maka dibuatkanlah peluru dari kayu agar dapat diangkat oleh Said dengan kedua tangan dan punggungnya, untuk mendokumentasikan perjuangan satu orang yang mewakili perjuangan seluruh umat Islam. Kehancuran pasukan sekutu di Selat Dardanella membuat tentara sekutu tidak mampu mengirimkan bantuan kepada Rusia. Hal ini membuat logistik dan sumber daya pemerintahan Rusia semakin habis. Hal ini mendorong munculnya gerakan komunis di Rusia dan runtuhnya pemerintahan berganti dengan kemunculan pemerintahan komunis di Rusia yang kelak berkuasa selama beberapa puluh tahun selanjutnya. Tidak terbayangkan betapa berat perjuangan para pejuang muslim untuk mempertahankan wilayah mereka dan menyebarkan Islam, hingga akhirnya Islam bisa sampai kepada kita. Sebuah keteladanan yang menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Semoga kita mampu melanjutkan keteladanan para pejuang muslim dimanapun kita berada dan di bidang apapun kita bekerja. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.